Bab 2341. Thor menatap kerumunan, sedikit mengernyit, dan menjelaskan, bukankah aku sudah bilang bahwa setelah semua orang makan malam, akan ada pertunjukan dan hadiah kecil di malam hari. Aku yakin semua orang akan puas. Sekarang setelah mereka mengenalnya, semua orang tahu Thor kaya raya. Sejak ia tiba di Wir, ia telah menghabiskan triliunan dolar. Jadi, hadiah kecil yang dia sebutkan pasti bernilai tinggi. Beberapa pengusaha tingkat bawah sangat tertarik dan ingin memiliki hadiah tersebut. Lagi pula, Thor hanya akan membeli harta karun tingkat atas, yang tidak memengaruhi harta karun itu. Namun, semua orang di lingkaran bisnis Wir tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, itu adalah organisasi yang dipimpin oleh beberapa kekuatan besar. Setiap orang adalah anggotanya. Tindakan untuk mengusik Thor ini juga merupakan tindakan standar organisasi. Oleh karena itu, meskipun banyak orang yang ingin, mereka tidak berani bersuara kecuali mereka tidak ingin terus tinggal di Wir. Kau ingin menyuap kami dengan makanan dan hadiah kecil. Thor, sungguh ide yang jenius, tapi sayang sekali kami bukan orang bodoh. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Thor. Sangat mudah. Karena Anda ingin mendapatkan pijakan di lingkaran bisnis Wir, Anda harus bergabung dengan organisasi kami dan menjadi salah satu dari kami. Sesederhana itu. Thor tidak dapat mempercayainya. Dia tahu bahwa setiap kalangan bisnis di suatu kota mempunyai organisasi. Agar setiap orang tidak saling bersaing secara jahat. Saat berada di Seoul, Thor juga merupakan anggota organisasi lingkaran bisnis Seoul. Selain itu, statusnya tidak terlalu rendah. Sekarang, dia sangat bingung. Baru-baru ini, orang-orang ini menggunakan berbagai cara untuk menekannya. Apakah mereka melakukan itu agar dia mau bergabung? Jika begitu, mengapa mereka tidak memberitahu saja padanya? Thor pasti akan bergabung dengan mereka. Sesederhana itu, kata Ten Zako dengan tegas. Namun, setelah itu, dia mengubah nada bicaranya dan melanjutkan, tetapi jika kamu ingin bergabung dengan kami, ada satu permintaan kecil. Ada apa? Tanya Thor. Dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Karena Anda orang luar, Anda mengganggu pasar kami sebelumnya dan menyebabkan semua orang menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Anda perlu membayar kompensasi. Tidak hanya itu, Anda juga perlu membayar biaya keanggotaan untuk memastikan bahwa Anda tidak akan menaikkan harga harta karun dengan sengaja di masa mendatang. Berapa biayanya? Dan berapa biaya keanggotaannya? Thor penasaran. Setiap anggota organisasi kami harus mendapatkan 10 miliar dolar sebagai kompensasi. Mengenai biaya keanggotaan, cukup bayar kami 5 triliun dolar dan Anda akan dianggap sebagai salah satu dari kami. Jika Anda tidak mengganggu pasar di masa mendatang, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Saya yakin beberapa koin ini tidak ada artinya bagi Anda, benar, Tuan Rivers. Tuan Zako menatap Thor sambil menyeringai. Mendengar itu, meskipun Thor memiliki sifat pemarah, dia merasakan permusuhan dalam hatinya. Berapa banyak anggota dalam organisasi lingkaran bisnis Wir? Lebih jauh lagi, hanya sebagian kecil saja yang lebih representatif yang hadir hari ini. Jika semuanya diperhitungkan, setidaknya akan ada beberapa ratus. Kompensasinya saja akan menghabiskan biaya beberapa triliun dolar. Selain itu, biaya keanggotaannya sebesar 5 triliun dolar. Jadi, dia perlu menghabiskan sekitar 10 triliun dolar. David kaya dan Thor mengetahuinya. Sebab, sejauh pengetahuannya, David telah menghabiskan lebih dari 10 triliun dolar. Bab 2342. Namun hal itu tetap tidak membahayakannya. Dia masih meminta Thor bekerja keras untuk membeli harta karun, berapapun harganya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kayanya David, ia tidak seharusnya menghabiskan uangnya seperti ini, bukan? Sebagai juru bicara David, Thor harus memastikan setiap sen dihabiskan dengan bijak sehingga ia dapat memenuhi kepercayaan David. Kalangan bisnis Wir meminta 10 triliun dolar yang tentu saja tidak disetujui Thor. Tuan Zako, bisakah Anda menghitungnya untuk saya? Berapa total biayanya? Tanya Thor tanpa ekspresi. Tidak banyak sama sekali. Tuan Rivers,
Anda hanya perlu menyiapkan 10 triliun dolar L. Jika Anda tidak memilikinya, saya akan menebusnya, kata Tuan Zakov sambil tersenyum. 10 triliun. Tuan Zakov, beraninya kau. Thor mencibir. Tuan Rivers, Anda salah paham. Ini bukan keputusan saya saja, tetapi keputusan semua pengusaha di Wir. Tuan Zakov menatap Thor dengan tidak setuju. Ketika Thor mendengar itu, dia melihat ke arah 100 orang yang hadir dan mereka semua tampak tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi, Thor memutuskan untuk berhenti berkompromi. Tugas utamanya hari ini adalah mengumpulkan orang-orang penting dari lingkaran bisnis Wir. Adapun sisanya, ia akan menyerahkannya pada Guru David. Awalnya ia ingin menyelesaikan masalah itu secara damai, sehingga ia tidak memerlukan Tuan David untuk maju, tetapi karena cara itu tidak berhasil, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, Thor melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Semuanya, aku tahu apa yang ingin kalian katakan. Kalian hanya ingin tahu siapa yang ada di belakangku, kan? Hari ini, sesuai keinginan kalian, tuanku juga ada di sini dan kebetulan dia juga ingin bertemu dengan kalian. Kalian bisa langsung sampaikan permintaan kalian kepada Tuan David. Aku hanya seorang pelayan dan aku tidak bisa membuat keputusan. Jika kalian bisa meyakinkan Tuan David, dia bahkan bisa memberimu 100 triliun, apalagi 10. Setelah mengatakan itu, Thor tidak menunggu reaksi mereka sebelum membungkuk dan minggir. Seorang pemuda perlahan muncul. Itu David. Tuan David, seru Thor dengan hormat. Hai, David mengangguk. Dia tidak membawa pebbles. Gadis kecil itu kini lebih patuh. Dia tidak perlu mengikuti David kemanapun dia pergi seperti yang dilakukannya sebelumnya. Hal ini membuat David merasa sangat tenang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwa Pebbles pulih dengan cepat dan ia menjadi lebih peka dengan persediaan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan David membangkitkan rasa penasaran setiap orang yang hadir. Tidak seorang pun menyangka pemuda ini menjadi bos Thor di balik layar. Sejumlah kecil orang juga telah melihat David sebelumnya di Wir. Akan tetapi mereka tidak dapat menebak siapa dia. Para bos dari kalangan bisnis di Wir, nama saya David Liddell dan saya adalah Guru Thor. Sayalah yang memintanya untuk melakukan segalanya. Saya orang baru di sini, jadi jika ada hal yang saya lakukan yang menyinggung Anda, mohon maafkan saya. David membungkuk sambil berbicara. Dulu mereka menggunakan cara damai, tapi kini datanglah cara paksa. Kemudian, raut wajahnya berubah dan dia melanjutkan, tetapi sekali lagi, kita semua adalah pengusaha dan aturannya adalah penawar tertinggi menang, seperti dalam lelang. Kami menawar lebih tinggi dari Anda, jadi wajar saja, penjual akan bersedia menjual harta karun mereka kepada kami. Ini normal jadi mengapa kalian semua begitu tersinggung karena melakukan segala cara untuk menghentikan kami? Haruskah kalian semua juga memberi saya penjelasan? Suasana sangat sunyi dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tuan Zakov, yang berselisih dengan Thor, tidak berani berbicara. Dia adalah gurunya Thor dan dia bisa menghabiskan triliunan sesuka hatinya tanpa berpikir dua kali, jadi bagaimana mungkin Ten Zakov mampu memprovokasi dia. Dia hanya pion yang dikirim oleh lingkaran bisnis Wir untuk menguji Thor. Sekarang Tuan Thor sudah ada di sini, ia harus meminta tuannya untuk mengurusi hal ini. Tuan Zakov tidak ingin terlibat. Bab 2343. Di tengah keheningan, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan menatap David dengan tajam. David, setiap tempat punya aturannya sendiri. Karena kamu sudah datang ke Wir, kamu harus mematuhi aturan di sini. Apa yang kamu katakan tentang harga tertinggi sebenarnya adalah persaingan yang jahat, menaikkan harga, mengganggu ketertiban pasar, dan memaksa banyak pengusaha lain ke jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, semua industri di Wir akan terkena dampak serius, tetapi kamu masih ingin kami berpihak padamu. Betapa bodoh dan tak kenal takutnya. Begitu lelaki tua itu bicara, ucapannya segera ditanggapi oleh banyak pengusaha. Pak Tua Amarello benar. Kami punya aturan di Wir dan orang luar sepertimu pasti gila jika ingin melanggarnya. Aku mendukung Pak Tua Amarello. Lingkungan bisnis Wir baru menjadi makmur seperti sekarang setelah bertahun-tahun berkembang dan tidak dapat dirusak oleh orang luar.
Saya juga mendukung Patua Amarelo. Kami mendukung Patua Amarelo. Singkirkan orang luar. Kami mendukung Patua Amarelo. Singkirkan orang luar. Orang tua yang dipanggil Patua Amarelo itu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Semua orang langsung menutup mulut mereka. Patua Amarelo memiliki status tinggi di kalangan bisnis wir dan dia dipercaya oleh semua orang. David, kami tidak mengabaikanmu selama ini, tetapi kami ingin memberimu kesempatan. Jika kau bisa berubah tepat waktu, kami masih bisa melupakan ini. Namun, hasil yang kami dapatkan setelah menunggu adalah sikap keras kepala dan obsesimu. Dalam hal itu, kau tidak bisa menyalahkan kami. Jika kau menyetujui persyaratan tadi dan memberi kompensasi kepada semua orang serta meninggalkan uang jaminan, kau bisa tinggal di wir. Jika kau tidak setuju, keluarlah. Wir tidak menyambutmu. Patua Amarelo melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat mendominasi. Keluarlah dari wir, kau orang luar. Keluarlah dari wir, kau orang luar. Situasinya sekarang berat sebelah. Pada saat ini, David tampaknya telah menjadi musuh publik. David sama sekali tidak terganggu dan tersenyum acuh tak acuh. Menurutnya, orang-orang di depannya itu hanya gerombolan belaka, tidak ada bedanya dengan semut. Jadi kenapa kalau jumlahnya banyak? Karena David tidak dapat menghubungi mereka, ia akan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun, dia datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Dia bisa menunda Thor membantunya menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Pemandangan itu memekakkan telinga, semua orang menyuruh David keluar dari wir. Dia tahu bahwa saat ini, apapun yang dia katakan, tak seorang pun akan mendengarkan. Hanya ada satu cara untuk membungkam orang-orang ini, yaitu dengan memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan begitu, semua orang akan diam dan dia tidak perlu mengatakan apapun. Kau ingin aku keluar dari wir. Kelompokmu bahkan tidak layak. Kalian hanya segerombolan semut. Aku menunjukkan sedikit rasa hormat dan kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menindasku. Kata David sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya penuh penghinaan. Dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang. Tindakannya benar-benar menyulut kemarahan semua orang dan mereka semua berdiri sambil bersorak. Dilihat dari raut wajah mereka tampak seperti ingin menelan David hidup-hidup. Dasar berandal, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bilang kami semut dan gerombolan. Kurasa kau gerombolan, dan seluruh keluargamu gerombolan. Kamu orang luar dan berani memprovokasi semua orang di wir. Harus kuakui, kamu benar-benar pemberani. Kalau kamu berhasil, bagaimana kalangan bisnis wir akan menunjukkan wajahnya di masa depan? Benar sekali. Saudara-saudara, ini tentang gengsi kita. Semua orang harus melepaskan prasangka, bersatu, dan berbicara dengan suara bulat. Mari bersatu melawan orang luar. Teriak semua orang serempak. Semua pengusaha yang hadir dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan wajah mereka penuh dengan kemarahan. Kalau orang luar sampai melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, tidak demikian dengan David. Siapa dia? Apakah seseorang yang menekan peradaban level 7 akan memperhatikan orang-orang ini? Saat semua orang mengkritik dan mencela David, tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Jadi, mereka pun terdiam. Bab 2344. Seluruh suasana yang gaduh itu menjadi sunyi. Semua orang memandang David dengan ngeri. Semua orang merasakan energi yang menyedihkan dan menyesakkan dari David, membuat mereka tidak bisa bernapas. Bahkan Patua Amarelo, yang sangat disegani di kalangan bisnis wir, memandang David dengan ekspresi ngeri saat ini. Dia telah hidup bertahun-tahun tetapi belum pernah merasakan energi yang begitu kuat. Mungkin tak seorang pun di wir yang dapat melawan ini. Siapa anak ini? Dia sangat muda namun dia memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Sulit dipercaya. Teruskan. Teruslah bicara. Kenapa tiba-tiba berhenti? Kamu mengemukakan pendapat yang cukup valid. Aku masih ingin mendengar lebih banyak, kata David sambil menyeringai. Tidak ada seorang pun hadirin yang berani berbicara. Mereka bahkan merasa sulit bernapas, apalagi bergerak.
Setelah beberapa saat, David melanjutkan, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin bersatu dan berurusan denganku, orang luar? Mengapa kau tidak berbicara sekarang? Hah? Mengapa kepalamu berkeringat? Apakah di sini panas? Mengapa aku tidak merasa panas sama sekali? Sebaliknya, aku merasa cukup sejuk. Tetap saja, tak seorang pun berani berbicara. Tidak ada apapun di mata mereka, kecuali ketakutan. Tuan Zako dan Patua Amarelo adalah orang-orang yang paling banyak berkeringat. Cuacanya tidak panas, tetapi mereka merasa kedinginan dan basah oleh keringat dingin. Karena kamu tidak berbicara, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Tidak ada yang keberatan, kan? Jika kamu tidak mengatakan apapun, aku anggap kamu setuju. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan nanti. Kata David dengan senyum di wajahnya. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat orang-orang bermain trik kotor secara diam-diam. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku mendatangi rumahmu. Jika aku melakukannya, itu tidak akan semudah hari ini. Jangan khawatir, aku hanya melewati Wir dan aku akan beristirahat di sini sebentar. Selama kamu tidak menggangguku, aku akan segera pergi dan ini akan baik untuk semua orang. Setelah dia selesai berbicara, energi David meroket lagi. Ledakan, retak, retak, penginapan itu mulai berguncang. Suatu kekuatan yang mengejutkan langsung mengangkat seluruh lantai 9 penginapan itu ke udara. Lantai ke-9 luasnya 1000 meter persegi, tetapi atapnya diangkat dengan mudah. Tanpa naungan, matahari bersinar ke dalam ruangan. Meskipun suhu udara meningkat, namun belum mampu mengusir rasa dingin di hati setiap orang. Saat orang-orang perlahan-lahan menatap sinar matahari yang tidak terhalang, mereka hanya merasakan kejutan di dalam hati mereka. Apa-apaan itu? Mereka bahkan tidak melihat David bergerak. Hanya dengan mengandalkan energi yang dipancarkannya, dia telah mengangkat lantai atas penginapan itu. Di dunia nyata, banyak orang bisa melakukan ini dan banyak yang mampu melakukannya. Namun, ini adalah The Spirit Cage. Semua orang datang melalui kekuatan pikiran. Lebih jauh lagi, kekuatan pikiran terkenal sulit untuk dikembangkan. Jadi, kekuatan penghancur seperti itu benar-benar langka di Wir. Dengan langkah ini saja, kekuatan David di Wir setidaknya akan masuk dalam peringkat 10 besar. Lagi pula, usia Daud menunjukkan bahwa dia tidak sederhana sama sekali. Beberapa pengusaha memiliki pasukan Wir yang kuat di belakang mereka. Namun di mata kekuatan-kekuatan besar itu, mereka tidak lebih dari sekadar anjing. Pasukan itu akan menahan mereka jika mereka patuh, tetapi jika mereka tidak patuh, mereka akan digantikan. Jika mereka menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka hina, hanya masalah waktu sebelum mereka ditinggalkan. Bab 2345. Sebuah penginapan mewah yang terletak di lokasi makmur di pusat kota Wir baru saja atapnya diangkat. Gerakan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak orang. Namun, mereka tidak dapat melihat situasi di lantai 9, jadi mereka hanya dapat membicarakannya di antara mereka sendiri di jalan di bawah. Manajer restoran juga melihat ada sesuatu yang salah. Maka dia pun segera memberitahukannya kepada pemilik penginapan. Situasi itu bukan sesuatu yang dapat dipecahkannya, jadi dia harus menemui bosnya. Orang biasa tidak bisa membuka penginapan mewah di pusat kota Wir. Di lantai 9, meskipun atapnya terangkat, tidak ada setitik pun debu yang berjatuhan. 10 meja berisi makanan lezat masih berada di tempatnya, menunggu semua orang menyantapnya. David menarik energinya dan berkata perlahan, semuanya. Makanan hari ini adalah permintaan maafku kepada kalian semua. Jika kalian menerima permintaan maafku, duduklah dan makanlah. Jangan sia-siakan. Lagi pula, itu tidak murah. Jika ada yang tidak mau menerima permintaan maafku, kalian bisa pergi sekarang, tetapi tentu saja, jika mereka yang tidak setuju jatuh ke tanganku di masa mendatang, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Beban berat yang menimpa semua orang menghilang. Semua orang bersandar di meja dan mulai terengah-engah. Tekanan barusan terlalu besar. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan jika hal itu berlangsung sedikit lebih lama. Ketika mereka akhirnya bisa bernapas lega, Patua Amarelo menahan rasa panas di wajahnya dan berkata, Tuan David,
saya minta maaf karena telah menyinggung Anda tadi. Mohon maafkan saya. Selama saya di sini, saya jamin tidak seorang pun di lingkaran bisnis Wir akan berani menyerang Anda. Jika tidak, saya akan membiarkan mereka menanggung akibat yang mengerikan. Mohon ampuni saya demi masa tua saya, Tuan David. Tuan Zako mengaku kekalahan ketika dia melihat Pak Tua Amarelo mengatakan hal itu dan dia pun berlutut di hadapan David. Tuan David, jangan marah. Tuan David, tolong jangan marah. Aku bajingan dan aku pantas mati. Aku tidak seharusnya bermain trik kotor dalam kegelapan. Tampar, tampar. Sambil berbicara, Tuan Zako menamparkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Dia menyesal menjadi orang pertama yang berbicara. Bukankah dengan melakukan hal itu dia sedang mencari kematian? Bukankah sudah kukatakan bahwa kita akan tetap berteman di masa depan jika kau menghabiskan makanan ini? Kalau tidak, kau akan menjadi musuhku. Terserah kau mau menjadi temanku atau musuhku, kata David tanpa ekspresi. Saya akan makan semuanya. Selama Tuan David memberi saya jalan keluar, saya akan melakukan apa saja. Tuan Zako berdiri dan segera duduk di meja untuk makan. Ia takut jika ia lambat, ia akan dibunuh oleh David. Ia tidak akan ragu sekalipun Daud memintanya makan kotoran, apalagi makanan yang begitu berharga. Lagi pula, dibandingkan dengan mempermalukan diri sendiri, hidup lebih penting. Paling buruknya, dia akan meninggalkan The Spirit Cage dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian, Pak Tua Amarelo mulai bergerak juga. Melihat hal itu, yang lain mulai mengikutinya. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi musuh orang yang begitu berkuasa seperti David. Reverse, kalau pemilik penginapan datang, ganti rugi 3 kali lipat dari harga kerugian. Aku serahkan sisanya padamu. Ya, Tuan David, jawab Thor dengan hormat. Matanya dipenuhi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari guru David, tidak ada yang tidak dapat dipecahkannya. David melirik ke lantai 9. Lalu, sambil menggigil, dia langsung menghilang. Dengan intimidasi yang dialaminya hari ini, ia yakin tidak akan ada lagi orang picik yang berani menghalanginya. Ketika kembali ke kediamannya, Pebbles langsung menghampiri dan menghambur ke pelukan David. Davey, kenapa kamu lama sekali? Tanya gadis kecil itu sambil cemberut. Apakah aku terlalu lama? Aku kembali segera setelah semuanya selesai. Aku tidak menunda sama sekali. David membelai kepala Pebbles dan berkata dengan penuh kasih sayang. Sudah lama sekali. Aku sudah menunggu lama sekali. Baiklah, baiklah. Aku akan berusaha untuk tidak keluar rumah sesedikit mungkin di masa depan, dan jika aku melakukannya, aku akan mengajakmu, oke? Davey, aku hanya bercanda. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengajakku jika kamu memiliki urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menunggumu di rumah. Kata gadis kecil itu sambil tersenyum tiba-tiba. Itulah gadis baikku, Pebbles. David pun ikut tertawa. Tapi aku punya satu syarat. Bab 2346. Kondisi apa? David penasaran. Kemanapun kamu pergi di masa depan, kamu harus kembali. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini, oke? Gadis kecil itu tiba-tiba berkata dengan serius. David memandang Pebbles, bertanya-tanya mengapa dia berkata begitu. Apakah dia ingat sesuatu? Dia tidak pernah meninggalkannya sebelumnya. Baiklah, aku janji. Selama kau tidak meninggalkan Davey, Davey tidak akan meninggalkanmu, kata David juga dengan serius. Baiklah, Davey, ini kesepakatan. Ini adalah kesepakatan kita, dan tidak seorang pun boleh mengingkarinya. Aku akan menjadi pengantin Davey saat aku dewasa, jadi aku akan tetap berada di sisi Davey selama sisa hidupku. Gadis kecil itu mencium pipi David sambil berbicara. David tersenyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Meski enggan, ia tetap berharap gadis kecil itu dapat segera mengingat masa lalunya dan rumahnya. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia tidak dapat memiliki rumah di The Spirit Home dan rumah lain di dunia nyata. Bagaimana jika Pebbles meminta untuk bertemu dengannya di dunia nyata? Sejujurnya, David bingung. Mengapa setiap wanita yang berhubungan dengannya menyukainya sejak dia mendapatkan sistem?
Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan kemudian. Kerajaan Bintang, Sekte Warna-Warni. David membuka matanya. Cahaya keemasan bersinar dari matanya tetapi segera menghilang. Dia berdiri dan temperamennya menjadi semakin tidak terduga. Baru saja dia menghabiskan 100.000 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Kali ini kekuatan pikiran David telah mencapai alam penguasa. Tingkat tertinggi 1. Kekuatannya di dunia nyata tidak berubah, tetapi kekuatannya di The Spirit Cage meningkat lagi. Alasan mengapa dia meningkatkan kekuatan pikirannya terlebih dahulu adalah karena dia masih perlu tinggal di The Spirit Cage untuk sementara waktu, dan dia mungkin akan segera meninggalkan kota tingkat pertama Wir menuju kota utama. Seiring berjalannya waktu, nafsu makan Pebbles bertambah besar dan dia menjadi lebih pemilih. Harta karun biasa tak lagi punya pengaruh banyak padanya. Jadi Wir hampir tidak bisa memuaskannya lagi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi ke kota utama untuk menghabiskan lebih banyak uang dan membeli harta yang lebih bagus. Akan sulit jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup saat tiba di kota utama. Kekuatan jiwa seorang penguasa tertinggi seharusnya cukup untuk mengatasi semua krisis. Di dunia nyata, Overlord Realm sebagian saja sudah cukup. Peningkatan kekuatan pikiran tidak akan meningkatkan kekuatan tempur, tetapi masih membantu dalam hal pertahanan, jadi tidaklah sia-sia. Setelah menggoyangkan badannya, David tampak lebih bertenaga. Matanya lebih cerah, seolah bisa melihat menembus segala hal di dunia. Dia tampak lebih menawan dalam segala hal yang dilakukannya. Dia sudah tampan sehingga selain penampilannya yang energi dan temperamennya yang luar biasa, dia seperti feromon berjalan. Wanita manapun yang melihatnya tidak akan pernah melupakannya. David melihat tubuhnya dan dia merasa cukup puas. Setelah dia membuka panel sistem, kolom pikirannya menunjukkan bahwa dia berada di level tertinggi 1. Kekuatan tempurnya masih pada sebagian Overlord Realm. Dia menghabiskan 100.000 poin mewah sehingga dia masih memiliki beberapa ratus poin tersisa. Setelah merapikan pakaiannya, David berjalan keluar dari ruang rahasia. Bab 2347. Setengah tahun kemudian, Sangkar Roh, Wir. Seorang pria berusia 20-an, dan seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, sedang duduk berdampingan di puncak pohon besar di gunung tinggi dekat Wir. Keduanya menatap ke kejauhan, keduanya terdiam. Mereka tampak menikmati ketenangan saat itu. Tentu saja, mereka adalah David dan Pebbles. Sekarang, Pebbles bukan lagi gadis kecil seperti saat pertama kali bertemu David, melainkan gadis berusia 15 atau 16 tahun. Dia juga mulai mengembangkan karakteristik feminin yang seharusnya dimilikinya. Dadanya juga mulai berkembang. Inilah yang paling membuat David gelisah. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi remaja dan kepribadiannya pun telah berubah. Ia tidak lagi nakal seperti sebelumnya, tetapi ia masih belum mengubah kebiasaannya untuk menggesek-gesekkan tubuhnya pada lelaki itu. Hal ini membuat mustahil untuk menghindari kontak fisik tertentu. David telah berulang kali mengingatkan Pebbles tentang hal ini dan bahkan berbicara serius dengannya tentang batasan antara pria dan wanita. Ia mengatakan bahwa gadis harus menghargai diri mereka sendiri dan ia tidak boleh menyentuh pria dengan santai atau ia akan menjadi bahan tertawaan jika dilihat orang lain. Semua itu sia-sia. Pebbles masih keras kepala. Dia membantah David dengan tepat. Aku akan menikahimu saat aku besar nanti, jadi kenapa kalau kita melakukan kontak fisik? David terdiam setelah mendengar itu. Di beberapa daerah miskin di bumi, seorang anak berusia 15 atau 16 tahun sudah menikah. Tentu saja David tidak berani memberitahu Pebbles. Kalau tidak, dia mungkin langsung menikah dengannya. Belum lagi, seiring Pebbles bertumbuh, wajahnya yang awalnya bulat dan menggemaskan pun berangsur-angsur menjadi lebih dewasa. Lemak bayinya telah hilang. Dia benar-benar cantik. Saat dia menginjak usia 18 tahun dan mengalami transformasi lagi, kecantikannya yang luar biasa akan merusak negara dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Selain itu, Pebbles tidak lemah atau mudah tersinggung. Seiring bertambahnya usia, dia tampak sedikit gagah berani dan tangguh. Meskipun dia tidak terlihat sangat tua dan hanya tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia memiliki kepribadian yang luar biasa.
Sekilas, orang bisa tahu dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Hal ini tidak dapat diusahakan oleh kekuatan biasa sama sekali. Bahkan jika gadis kecil itu bukan berasal dari kekuatan teratas di peradaban level 9 Leila, keluarganya mungkin akan berada pada level yang sama. Kemuliaan yang terpancar dari tubuhnya merupakan bawaan lahir dan datang dari kedalaman jiwanya, bukan diungkapkan secara sengaja. Belakangan ini, Pebbles sering mengajak David ke tempat tertinggi di sekitar Wir. Kemudian, dia akan duduk dengan tenang di puncak pohon dan tidak diketahui apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. David merasa gadis kecil itu mungkin teringat sebagian masa lalunya. Dia ingin tahu tetapi dia telah berjanji pada Pebbles bahwa dia tidak akan bertanya lagi kecuali dia mengambil inisiatif untuk memberitahunya. Setiap kali mereka datang ke sini, David hanya bisa menemaninya diam-diam. Kemudian, mereka akan kembali bersama ketika gadis itu sudah puas. Saat ia merasa bosan, David menyalakan sistemnya. Tidak ada yang berubah. Bab 2348. Namun, poin mewahnya telah meningkat hingga lebih dari 80.000 poin setelah setengah tahun akumulasi. Dia hanya membutuhkan 10.000 lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke alam penguasa. Setelah tercapai, kekuatan tempurnya di dunia nyata akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Peningkatan ini akan mengangkatnya dari seorang overlord sebagian menjadi overlord sesungguhnya. Meskipun perbedaannya hanya setengah langkah, dalam pertarungan sesungguhnya, seorang overlord dapat menghancurkan sebagian overlord hanya dengan satu jari. Keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Awalnya David ingin pergi ke kota utama terlebih dahulu, tetapi sudah setengah tahun berlalu sejak ia tinggal di sana, jadi ia memutuskan untuk menunggu beberapa bulan, mengumpulkan 100.000 poin mewah, dan meningkatkan tubuhnya sebelum pergi. Sejak menghalangi kalangan bisnis Wir setengah tahun lalu, perjalanannya tidak berjalan mulus dalam 6 bulan terakhir. Beberapa pasukan besar datang untuk menyelidiki David, tetapi pada akhirnya, mereka semua ketakutan saat David menunjukkan sebagian kekuatannya. Jadi, tidak ada yang mengganggunya sampai sekarang. Ketika David tengah asyik berpikir, Pebbles tiba-tiba menoleh dan bertanya, "David, apa yang sedang kamu pikirkan?" Tidak ada. Aku hanya berpikir apakah kita harus meninggalkan Wir. Sebagian besar harta karun berharga di sini berada di tangan beberapa pasukan besar dan kita telah membeli hampir semua yang tersebar. Jika kamu ingin terus berkembang, kamu membutuhkan harta karun dengan kualitas yang lebih baik, yang hanya dapat dibeli di kota utama. David kembali sadar dan berkata, "David, terima kasih sudah begitu baik padaku. Kamu selalu begitu peduli padaku. Senang bertemu denganmu." Gadis kecil itu tersenyum penuh pengertian. "Karena kau memperlakukanku seperti kakakmu, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Jadilah baik, Pebbles, jangan terlalu rendah hati padaku di masa depan atau aku akan tidak senang," kata David sambil ingin mengulurkan tangan dan menepuk kepala Pebbles seperti sebelumnya. Namun, dia berhenti di tengah jalan. Pebbles bukan lagi gadis kecil seperti dulu, dan tindakan ini tampak tidak pada tempatnya. Melihat tangan David di udara, gadis itu menyipitkan matanya yang besar dan indah sedikit sebelum memiringkan kepalanya ke arah tangan David yang diam. Ia bisa merasakan sesuatu di tangannya. David menyentuhnya dengan lembut dan segera menarik tangannya. "Aku tahu, David, jangan khawatir. Aku tidak akan bersikap begitu rendah hati kepadamu lagi karena aku akan menikahimu saat aku besar nanti, jadi kita harus berbagi segalanya, kan?" kata gadis itu sambil tersenyum. Matanya menyipit membentuk bulan sabit dan terlihat menakjubkan. Hehe, ya." Begitu Pebbles mengatakan itu, David merasakan sakit kepala hebat dan hanya bisa menjawab dengan senyuman pahit. Dia ingin menjelaskan masalahnya kepada Pebbles dengan jelas, tetapi dia takut menyakiti gadis manis ini. Astaga, Pebbles sekarang berusia sekitar 15 atau 16 tahun, jadi mengapa dia tidak dapat mengingat di mana rumahnya? Atau dia tidak punya rumah dan ditelantarkan? Itu akan merepotkan. Tidak akan ada seorang pun yang tega menelantarkan gadis kecil semanis dia, bukan? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di rumah? David tidak punya ide mengapa Pebbles harus mencuri di Seoul.
Mungkin hanya orang yang terlibat yang mengetahui kebenaran masalah ini. Davey, gadis itu tiba-tiba memanggil. Hah, ada apa? Tanya David. Tidak peduli bagaimana aku berubah di masa depan, aku akan selalu menjadi Pebblesmu. Jadi, jangan khawatir, oke? Dan jangan abaikan aku, oke? Gadis kecil itu menatap David dan berkata dengan serius. Ketika David mendengar itu, ia bertanya-tanya, mungkinkah Pebbles mengingat masa lalunya? Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti itu begitu saja. Dia menatap Pebbles dan ketika melihat ketulusan di wajahnya, dia menjawab, baiklah. Pebbles, jangan khawatir, tidak peduli perubahan apapun yang akan terjadi di masa depan, kamu akan tetap menjadi Pebbles milik Davey dan ini tidak akan berubah sedikitpun. Davey, kamu baik sekali. Aku sangat beruntung bisa bertemu Davey. Gadis kecil itu dengan senang hati mengakhiri ucapannya dan terus mendekati David. Setelah mendekat, dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut bersandar di bahu David. Namun, karena Pebbles baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia tidak cukup tinggi untuk menyandarkan kepalanya di bahu David. David pun tidak menghentikannya. Gadis itu selalu mendekapnya erat-erat dan bahkan ingin memeluknya saat tidur, jadi ini adalah hal yang biasa baginya. Bab 2349. Keduanya bersandar satu sama lain seperti itu, diam-diam menunggu berlalunya waktu. Melihat hari mulai gelap, David pun berbicara. Pebbles, hari sudah mulai gelap, ayo kita kembali. Kita tinggal sedikit lebih lama saja, Davey. Aku belum mau kembali, jawab Pebbles. David tersenyum kecut mendengar ini. Seolah-olah mereka akan berpisah setelah mereka kembali. Kecuali ketika David kembali ke dunia nyata, keduanya hampir tidak dapat dipisahkan. Namun karena gadis itu mengajukan permintaan, maka David pun harus memenuhinya. Namun, malam itu tidak berpengaruh apapun pada mereka. Davey, kamu jelas tahu kalau aku ingat sesuatu dari masa lalu, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Gadis itu bertanya pada David sambil mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Bukankah aku sudah bilang padamu terakhir kali, bahwa aku tidak akan menanyakan hal seperti ini di masa depan dan kamu juga tidak boleh memikirkannya. Akan lebih baik jika kamu bisa mengingatnya sendiri. Jangan takut jika kamu tidak bisa mengingatnya juga karena aku akan selalu mendukungmu, jawab David. Davey, kamu baik sekali. Aku memang mengingat banyak hal selama ini, tapi itu belum lengkap. Aku selalu merasa ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan, tapi aku masih tidak ingat apa itu. Aku sangat kesal. Kalau begitu, jangan pikirkan itu. Segala sesuatu sudah kehendak Tuhan. Jika sudah waktunya untuk mengingat, kamu akan mengingatnya dengan sendirinya. Namun, jika tidak bisa, tidak ada gunanya mencoba. Kamu malah bisa jadi merasa cemas dan sakit. Jadi, biarkan saja semuanya berjalan dengan sendirinya. Baiklah, Davey, aku mengerti. Kalau aku sudah mengingat semuanya, aku akan memberitahumu dan tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Tidak apa-apa, tidak masalah apakah kamu memberitahuku atau tidak. Aku hanya ingin kamu menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada yang lebih penting. 2 bulan kemudian, poin mewah David mencapai angka 100.000 lagi. Dia pertama-tama menemui Thor dan Benny untuk mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan Weir dalam beberapa hari untuk pergi ke kota utama terdekat. Pada saat yang sama, dia juga bertanya apakah mereka ingin pergi. Mereka berdua tentu saja tidak punya pendapat. Bisa mengikuti Daud merupakan berkat terbesar bagi mereka, jadi kemanapun guru mereka pergi, tentu saja mereka akan mengikutinya. Karena mereka bersedia mengikuti, David meminta keduanya untuk bersiap. Kemudian, dia memberi tahu Pebbles sebelum dia kembali ke dunia nyata untuk meningkatkan tubuhnya. Setelah 2 bulan, Pebbles berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Perubahan fisiknya juga meningkat. David benar-benar tidak tahan lagi. Di bumi, seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun seperti Pebbles akan segera menjadi dewasa dan menjadi wanita muda. Tetap saja, dia akan membenamkan dirinya dalam pelukannya setiap hari. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada orang luar jika mereka melihat ini? Gadis itu tidak peduli sama sekali,
tetapi David peduli. Dia baru berusia 20-an. Seperti apa penampilannya saat menggendong Pebbles yang berusia 16 atau 17 tahun di tangannya. Untuk waktu yang lama, David tidak berani keluar dengan Pebbles. Bahkan jika ia keluar, ia akan berlari sekencang-kencangnya ke suatu tempat di gunung di mana tidak ada seorang pun di sekitarnya. David punya rencana. Setelah dia meningkatkan tubuhnya dan kembali, dia akan memastikan untuk berbicara dengan Pebbles. Dia tidak bisa lagi bersandar di pelukannya setiap hari, kapanpun dia mau. Seorang wanita muda harus berperilaku seperti wanita muda. Hanya butuh waktu 2 tahun bagi Pebbles untuk berubah dari seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun menjadi wanita muda berusia 16 atau 17 tahun. Bahkan bisa dikatakan bahwa David membesarkan Pebbles. Dalam 2 tahun, mereka menghabiskan lebih dari 90% waktu mereka bersama. Mereka hanya berpisah selama 1 atau 2 bulan. Setiap kali David kembali ke dunia nyata, ia akan kembali dalam 2 atau 3 hari paling lama, kadang-kadang dalam 1 hari. Bab 2350. Biasanya, setelah David pergi, Pebbles akan menunggunya di rumah. Namun, tidak kali ini. Tak lama setelah David pergi, gadis itu mengambil selembar kertas di ruangan itu dan mulai menulis. Tak lama kemudian, ia mengisi seluruh halaman. Setelah itu, dia meletakkan kertas yang ditulisnya di atas meja dan meletakkan cangkir di atasnya. Pebbles mengamati ruangan itu dengan hati-hati, ekspresi enggan terlihat di matanya. Dia memutuskan untuk bersikap tegas. Segera setelah itu, dia bergerak dan menghilang dari ruangan. Hanya tersisa 2 tetes air mata bening yang jatuh ke meja. Ketika Pebbles muncul kembali, dia sedang berdiri di atas pohon di puncak bukit tempat dia sering datang bersama David. Saat dia melihat hutan tak berujung di kejauhan, Pebbles bergumam pada dirinya sendiri, "David, Pebbles akan pergi. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Jika memungkinkan, aku ingin tetap di sampingmu, tetapi aku masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan jika aku tidak pergi, mungkin tidak lama lagi kau akan terlibat juga, David. Aku ingin kau selalu aman dan hidup bahagia. Aku berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu di Leila. Mungkin saat itu, kau akan terkejut. Tapi David, kau berjanji padaku bahwa tidak peduli perubahan macam apa yang akan terjadi padaku di masa depan, kau tidak akan mengubah perasaanmu sedikit pun kepadaku. Aku akan tetap menjadi Pebblesmu." Pada saat itulah, kekuatan yang terpendam dalam tubuh gadis itu mulai meledak keluar dan memenuhi tubuh mungilnya. Sebenarnya, Pebbles sudah menahan diri selama beberapa hari ini. Dia sudah bisa melepaskan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa David akan pergi setiap 8 atau 10 hari. Jadi itulah sebabnya dia menunggu sampai sekarang. Itu karena dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepadanya secara langsung. Saat itu dia takut kalau dia enggan pergi. Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Karena itu, dia terus mengatupkan giginya dan bertahan. Perlahan-lahan, dengan kekuatan menyebar ke setiap sudut tubuhnya, bayangan samar muncul di belakang gadis itu. Dia mengenakan baju zirah wanita, memperlihatkan sebagian kulitnya yang putih kenyal. Dia mengenakan mahkota dan memegang pedang hijau panjang. Dia tampak sangat seperti prajurit. Di benua paling tengah Leila, terdapat 5 patung, yang tingginya puluhan ribu kaki. Salah satunya persis sama dengan bayangan di belakang Pebbles. Dan patung ini mewakili seseorang. Seseorang yang dikagumi para makhluk dalam Leila. Tidak hanya itu saja, dia juga merupakan salah satu kepercayaan semua makhluk Leila. Tanpa berlebihan, status orang ini di hati semua makhluk Leila jauh lebih tinggi daripada status David di Kerajaan Bintang. Dia adalah salah satu dari 5 penguasa Leila. Permaisuri Elora. Seorang penguasa yang telah hidup selama puluhan ribu zaman. Ketika bayangan di belakang Pebbles terlihat, bayangan itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang, menyatu dengan tubuh Pebbles. Pada saat yang sama, kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan panik membanjiri pikiran Pebbles, bergabung dengan potongan-potongan adegan yang telah diingatnya, untuk membentuk ingatan yang lengkap. Dari bagaimana dia tumbuh dan menjadi seorang penguasa,
hingga menjadi salah satu dari 5 penguasa Layla. Pertarungannya melawan Robotias, diserang oleh Soul Devourers, dan terluka parah. Kemudian, akhirnya meninggalkan tubuhnya untuk memperoleh kesempatan hidup, dan menuangkan sisa-sisa jiwanya ke dalam pedang teratai Zamrud agar dapat melarikan diri bersamanya. Kenangan itu muncul padanya di The Spirit Cage dan nalurinya menyuruh dia untuk mencari harta karun yang berguna untuk dimakan. Kemudian, dia bertemu David. Tampaknya energi orang ini sangat membantu pertumbuhannya. Oleh karena itu, dia melekatkan diri padanya setiap hari dan tidak mau meninggalkannya, walau sedetik pun.